Oke, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengatur atau memberikan sebuah statement pada program yang berbasis Laravel untuk menghapus sebuah data dengan cara simpel. Dan kini untuk kali ini memang ini merupakan video review di mana kalian pun di rumah sudah mencoba untuk menghapus sebuah data. Namun dengan video ini diharapkan kalian bisa lebih mantap kembali dan lebih mengerti kembali detail dan rincian per statement yang ada di dalam Laravel. Oke, kita langsung masuk ke bagian project yang minggu lalu. Kita sudah melihat Anda sudah mempunyai juga tampilan yang bentuknya seperti ini. Terserah nanti dari programnya Anda mengikuti program saya menggunakan database kategori atau tabel kategori, bebas mau tabel manapun, kita review bersama ya. Untuk kasus kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat sebuah statement atau komen atau perintah untuk mendelete ya dari tampilan web berbasis Laravel. Jadi seperti yang kalian buat juga sebelumnya, edit dan delete ini merupakan hyperlink atau merupakan sebuah button bebas ya, bentuknya hyperlink ataupun button. Nanti kita lihat dia bentuknya hyperlink ataupun button. Yang edit ini bentuknya hyperlink dengan tujuan sebuah URL tertentu yang sinkron atau nyambung atau match dengan routing resource yang sudah kita buat sebelumnya. Kok bisa tahu Pak? Nah, kita lihat, cek di bagian mana? Di bagian PHP artisan root list. PHP artisan root list. Di bagian PHP artisan root list bagian kategori, kita fokus ke kategori saja karena ini datanya sudah cukup banyak. Ya. Khusus untuk kita ulang sedikit untuk edit. Nah, URL-nya adalah kategori slash kurung kurawal kategori ini adalah ID dari kategori, nanti bisa nilainya 1, 2, 3, 4, 5 tergantung dari primary key-nya. Lalu slash ID, nama kolomnya nama root-nya adalah kategori .edit. Dia akan menuju ke sebuah class controller, kategori controller fungsi edit dengan menggunakan metode HTTP GET. Betul? Kita lihat localhost WFP tutor public kategori 1 edit. Ya, sama kan? Kalau yang bawahnya juga sama. Localhost WFP tutor public kategori ID-nya dia adalah 2/edit. Bagaimana dengan yang gorengan yang nomor 6? Localhost WFP tutor public kategori 6 edit. Jadi itu salah satu pola format URL-nya berdasarkan root resource yang sudah kita buat. Sedangkan yang delete itu cara buatnya juga sama. Ya, cara buatnya juga sama. Pak, ini kenapa nggak muncul Pak di kiri bawah sini? Di kiri bawah tadi ini nggak muncul karena kita coba inspect elemen. Kita melihat bahwa ternyata bentuknya dia berbeda. Kita akan bahas di sini kenapa kita mengimplementasi menggunakan button seperti ini. Tapi URL-nya sama ya tetap ya. Coba kita lihat ya. Ini kan buttonnya di sini. Kita menggunakan form. Jadi button ini didasari dari, lihat ini, button class. Nama kelasnya ini, nama bootstrapnya, type submit delete. Ini dia menuju kemana? Menuju ke formulir action HTTP localhost WFP tutor public kategori /1 sama dengan yang ini. Dan kita mau ini destroy kan, delete kategori destroy. URL-nya kategori atau kurung kurawal kategori atau kurung kurawal kategori. Ini kebetulan yang saya tunjuk adalah 1.
Tapi kenapa kok harus dimasukkan ke dalam form? Nah, kita lihat. Lihat dari mana? Lihat dari root listnya. Kita kan semua berpedoman pada root list yang ada pada Laravel. Kita lihat kembali bahwa destroy dengan edit itu memiliki perbedaan. Yang pertama adalah URL. Kalau URL-nya ada edit. Lalu yang kedua adalah method. Ya. Yang kedua adalah metodenya. Kalau kita destroy, metodenya adalah delete. Kalau edit, metodenya adalah get. Artinya metode HTTP ini metode HTTP ya. Metode HTTP get itu berarti dia URL-nya langsung request saja ke dalam server, ya kan, tanpa ada hidden parameter. Ya kan, parameternya tidak di hidden kalau get. Semuanya masuk. Jadi kurang lebih sama seperti kalian kalau ada hyperlink, kalian klik di situ, berarti itu namanya metode get. Nah, berarti implementasinya juga sama. Line 38 ini. Line 38 ini. Nah, ini adalah metode get. Loh, Pak, kok bisa? Karena kamu hyperlink a href sebuah link. Linknya dari mana? Root kategori edit, berarti akan generate seperti ini. Yang mana parameter ini diisi oleh $k anak panah ID. Dari mana Pak $k anak panah ID? Dari kategori tadi, list kategori tadi. Jadi akan nanti dapat hyperlinknya ini. Loh, kok bisa masuk ke sini beneran? Karena metode get. Ahref itu metode get. Andai kata destroy ini dia metode get. Berarti ini saya hapus. Saya hidden dulu. Berarti kita boleh menggunakan ini. Boleh. Ahref, ya kan, root kategori destroy anak panah k ID, $k ID variabelnya, lalu delete. Kalau kayak gini bentuknya ya Bapak, ya sama, mirip ya. Nah, delete gini kan. Kalau kalian delete seperti ini loh Pak, ini kan sudah benar. Saya sudah nulis kategori .destroy. Iya, kategori .destroy kan generate-nya seperti ini. Nanti URL-nya seperti ini, betul kan? Betul. Kalau kita klik ya, kita masuk kemana? Loh, ini masuk kemana? Ini masuk fungsi show. Loh, kok bisa? Kita lihat dari root list-nya tadi. Agak saya besarkan sedikit. Destroy sama show memiliki kesamaan URL. Format atau format ya bener ya. Format atau template URL-nya itu sama persis, hanya berbeda di bagian metode. Hanya berbeda di bagian metode. Berarti Pak, kalau kamu nulis root destroy ini, dia hanya mengenerate URL saja tanpa melihat atau tanpa mengenerate metodenya. Kamu atau developer harus membuat metode supaya dia match dengan ini. Oke. Ahref defaultnya memang ahref itu kalau tanpa ada apa-apa berarti dia metodenya get. Ahref metodenya get. Jadi seperti ini salah. Loh Pak, di tempat Anda kok kosong? Nah, kita lihat. Kita asumsi ya, coba show ya. Berarti ada di mana? Kategori controller show. Di tempat saya, show-nya sudah saya isi. Kalau tempat Anda blank, seperti ini ya, saya contohkan ya. Nah, saya kosongkan kan. Blank seperti ini. Berarti tempat Anda belum ada implementasi sebagai berikut. Ini saya coba-coba. Semua fungsi ini saya isi. Kalau memang nggak ada defaultnya ya saya isi ini show dengan parameternya saya print. Jadi saya echo parameternya, lalu echo saya keterangan bahwa kalau andai kata saya nyasar, saya tahu nyasarnya ini ke fungsi mana. Nah, coba tambahkan kalian echo $continue tadi, terus echo ini show. Ya. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Dia akan nyasar. Berarti bukan salah
kalian tidak salah definisikan ini, tidak salah. Kalian mendefinisikannya adalah, kesalahannya adalah kalian tidak aware, kalian tidak sadar bahwa ini adalah metode get. Padahal yang diminta untuk destroy adalah metode delete. Sehingga gimana Pak caranya? Bagaimana caranya? Ya sudah, kita tidak bisa menggunakan ini. Ya sudah, hapus saja, kita tinggalkan. Kita masih ingat kan kemarin kalau delete, edit bagian update ini kan kita ada put atau patch. Ya kan? Atau put atau patch tersebut kalau kita lihat tampilannya, dia harus dibungkus oleh sebuah formulir, ya. Oleh sebuah formulir yang mana harus ada metodenya post, lalu karena karena butuh tadi itu berubah menjadi put atau ini bakal menjadi delete, berarti ditambahi metode field delete. Berarti apa Pak? Nah, berarti kita coding di sini. Itu jawabannya sudah di bawah, tapi tak beritahu kalian jangan nulis satu persatu semua seperti ini. Kalian tidak akan kalian harus mengerti intinya yang penting itu yang mana saja. Kalau kalian ngoding sebuah tombol yang tombolnya tersebut harus dikirim dengan metode post, berarti harus tombolnya tersebut harus di dalam form. Ada cara lain sih, caranya pakai Ajax. Cuman ini sementara kita belajar yang simpel-simpel dulu. Ya. Form lalu metode. Nah, karena kita nggak mungkin pasti metode get, pasti metode post, lalu action. Nah, saya beritahu Anda semua, kalau Anda menggunakan formulir, ya ini paling minimum. Form metodenya apa, actionnya kemana. Jadi hyperlink tombol, ya logikanya hampir seperti hyperlink pada tombol yang kamu buat pada umumnya, yang di atas tadi. Nah, seperti ini kan. Nah, actionnya mau kemana? Hyperlinkmu tadi mau kemana? Ke sini kan? Ya saya tinggal copy paste saja. Thread. Ya kan? Nah, tadi kan butuhnya metode delete. Ya kalian copy aja dari sini. Ya, kan? Jadi kalian main copy aja. Kita mengkhawatirkan kan bahwanya typo. Delete. Tuh Pak, kok bisa? Ini harus persis sama dengan ini. Udah, kalau kalian nggak percaya copy paste aja, copy. Udah. Terus jangan lupa, kalau kita menggunakan sebuah metode post di dalam Laravel, kita harus mengambil token atau menggunakan field CSRF. Tujuannya itu apa? Supaya yang request post ke aplikasi atau ke server Laravel ini adalah benar-benar dari aplikasinya. Jadi sama seperti kalau kita ditanyain, apakah benar Anda mahasiswa Ubaya? Pasti pertanyaannya tentang Ubaya. Oh, misalkan nama pimpinan Ubaya, nama rektor Ubaya, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk konfirmasi untuk keamanan. Lalu tombolnya pakai apa? Kita cari aja yang dari tadi ini. Nah, pokoknya ingat-ingat bahwa kalau kalian tombol klik submit, itu berarti harus ada button type submit. Ya ini, copy paste saja. Nah, tapi tombolnya nggak boleh ditulis submit, tapi ditulis id. Nah, kita coba lihat tampilannya. Oh, sorry, ini belum. Enter, refresh. Nah, berubah jadi delete. Pak, warnanya kok nggak enak Pak. Nah, ini mainan CSS. Ya, warning, yes, danger. Loh Pak, punyanya saya, A-nya yang atas ini bentuknya itu hyperlink biasa Pak, gak ada buttonnya. Nah, kayak gini. Ada yang pasti kayak gini kan kalian. Bagaimana Pak caranya supaya, nah ini pengaruh UI sih. Jadi pengalaman seperti ini pengalaman bahwa kadang-kadang ada beberapa klien atau orang minta supaya rapi atau sama, atau ya bentuknya itu sama lah, rapi, ya kan. Oleh karena itu kita harus mainan tampilan. Kalau mainan tampilan kita menggunakan CSS. Nah, kalau Bootstrap kalian kalau membuat button supaya tampilannya berubah jadi button, tinggal dikasih tulisan class sama dengan btn spasi btn main info. Ini belajar Bootstrap ya kalian ya. Jadi silahkan pelajari Bootstrap sehingga nanti bentuknya seperti ini.
Nah, dengan harapan kalau dengan kondisi seperti ini ya, tampilannya sudah benar, URL sudah benar, harapannya kalian kalau klik yang tadi maka pindah ke kategori destroy. Kategori destroy ini masuk ke mana? Kategori controller destroy. Tibalah kita. Isinya apa, Pak? Nah, bagi kalian yang masih kosong, isinya yang pertama kali adalah menemukan objek kategori berdasarkan ID yang diparsing. Tadi ID-mu berapa? 1 misalkan. Oke. Berarti dia akan select bintang from kategori where ID sama dengan $ID itu sama. Tapi dia munculkannya beda. Ini enaknya pakai Eloquent dengan find itu otomatis hasilnya menjadi hasil satu objek. Kalau Anda tidak percaya, silahkan Anda gunakan sintaks DD. Apa itu Pak sintaks DD? Sintaks atau fungsi yang ditulis DD kurung bla 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 ini untuk debugging mode. Untuk mempermudah Anda melihat objek dolar kategori ini adalah apa. Apakah dia array, apakah dia objek. Kalau Anda kata dia array, array-nya ada berapa objek atau ada berapa elemen, itu bisa semua di sini. Kita lihat ya. Kalau kita cek tombol delete di sini, ya berarti kan asumsinya sudah masuk ke sini ya. Berarti nanti otomatis akan berhenti di DD itu ada ini ya, ada keunggulan juga. Dia akan berhenti di 102, selesai. Bawahnya tidak akan dijalankan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada bagian kategori. Ini bukan apa-apa, ini adalah model kategori. Lihat itu, app/kategori, berarti dia adalah model kategori. Kalau seperti ini berarti hanya ada satu objek model bernama kategori yang isinya adalah masuk ke bagian atribut. Kamu buka anak panahnya, lalu ada kolomnya atau ada atributnya yaitu kategori.id 6, kategori .name. Kalau di Java itu pakai dot ya, C# juga pakai dot. Kalau PHP anak panah. Kategori, nama kategorinya adalah gorengan, dibuatnya kapan. Ini seperti sama dengan yang ada di database Anda. Ini data kategoris, bagian 6 itu adalah gorengan, barusan dibuat. Nah, berarti sudah benar. Nanti tinggal kita laksanakan delete-nya. Bagaimana Pak cara delete? Kalau kalian lihat berdasarkan documentation Laravel, ya kan, documentation Laravel, kita lihat ya documentation Laravel di bagian delete. Nah, ini Eloquent. Tadi mestinya ada. Nah, ini delete model, deleting model. Maka caranya habis find langsung objek yang tadi diambil, langsung anak panah delete. Nah, delete. Oke. Lalu redirect kategori dengan status seperti ini. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan bukan dari sisi ini ya delete-nya ya, tetapi dari sisi redirect-nya. Pak, dari kemarin-kemarin kita belajar redirect. Pada saat ini juga ada redirect. Di bagian store juga ada redirect. Kalau saya menggunakan ini aja Pak, return view. Kategori index. Ya kan bisa Pak. Compact. Kita query lagi Pak kategorinya. Nah, ini select bintang from kategori. Kurang-kurung ya. Nah, ini mirip sama seperti apa Pak? Mirip sama seperti index. Kategori all view.
Kalau kita pakai kalau kalau tadi kan pakai redirect. Nah, kalau yang index pakai ini. Berarti sama dengan kita boleh dong pakai seperti ini. Boleh. Jalan, Pak. Jalan. Silahkan coba. Yang penting namanya ini sama dengan ini loh ya. Atau tampilan indeksnya ini kan pakai nama kategories. Berarti kamu harus sama persis. Kategories. Nah, kategoris. Kan harus sama persis dengan view-nya indeks tadi. Kan harus sama persis. Kamu tinggal copy paste. Ya kan? Supaya yang ada di view indeksnya nama variabelnya juga sama. Tapi kenapa kok saya nggak menggunakan ini dari kemarin? Andai kata ada perubahan variabel, entah di sana kategori berubah menjadi apa gitu ya. Berarti kamu harus merubah berapa? 1, 2, 3, 4. Nah ini kalau destroy, kalau kamu ganti semua ini 5, 6, 7, 8. Kalau Anda mengganti ya di view, andai kata di view ganti variabel ini berubah semua 6. Atau ada lagi kesulitannya, tantangannya. Kalau nama filenya berubah, misalkan index berubah menjadi index 2, berarti kalian harus ganti di fungsi destroy dan di fungsi index. Gantinya 2. Nggak pengaruh, Pak, pengaruh. Kalau kalian pakai redirect tanpa ini, benefitnya apa? Andai kata Anda ada pergantian file view indeksnya, maka kalian cukup ganti di line 21. Andai kata ada pergantian variabel, Anda cukup mengganti di line 21. Yang lain itu kemana? Yang ini akan masuk ke URL index lagi. Jadi ini proses ataupun ini adalah satu strategi coding yang disebut namanya enkapsulasi. Ya kan, enkapsulasi itu berarti adalah pembungkusan kode, sehingga Anda itu nanti kalau ngoding lebih simpel. Jadi ini semua diarahkan ke satu protokol, yaitu ini index. Sehingga kalau ada pergantian ya semuanya muncul di sini. Yang tadi destroy ini, kalau andai kata kalian pakai ini, berarti kan kalian buat rule sendiri. Andai kata ada perubahan di atas, ya ini harus berubah karena ini sama persis. Karena ini sama persis sama yang di atas, kalian kan tinggal reuse, tinggal menggunakan kembali, hanya tinggal panggil, nggak perlu mikir lagi. Ya apa cara manggilnya? Ya ini. Makanya kita ajari menggunakan redirect. Tanpa with aja nggak apa-apa. Redirect kategori titik koma itu sudah cukup memanggil. Dengan with ini tujuannya buat apa? Adanya notification, sehingga ada tertulis kategori berhasil dihapus. Kita coba ya. Lalu kita delete. Nah ini loh, tulisan ini adalah with status. Oke. Jadi untuk video kali ini, untuk mendelete ya, secara simpelnya yang kalian harus perhatikan adalah root list, metode HTTP-nya, URL dan nama rootnya harus dipanggil secara benar di bagian tampilan indeks tadi. Kenapa? Karena memang dia adalah protokol atau dia adalah tampilan yang men-trigger delete. Jadi siapapun tampilan yang men-trigger delete, kita harus pastikan actionnya atau URL targetnya dan metode HTTP-nya sama persis dengan ini. Ya kan? Lalu yang kedua, jangan lupa ganti delete karena dia minta delete. Karena memang kebutuhannya Laravel dengan metode post, maka harus ada CLF field. Jangan lupa bikin type submit button untuk bisa diklik UI-nya dan masuk ke dalam root kategori destroy. Di bagian kategori control destroy, jangan lupa mendelete, yaitu sebelumnya mendelete ya apa caranya? Mengambil objek yang dimaksud. Jadi sama dengan kalau ada seseorang dihukum, berarti kan seseorang yang dihukum tersebut dicari namanya, dicari kode
penduduknya, dipanggil kan dulu, lalu dia dieksekusi, entah nanti dipidana ataupun dan lain-lain, lalu redirect. Kenapa saya cenderung ke redirect? Karena mengekapsulasi. Tujuannya nanti mempermudah apabila ada coding yang berubah di kemudian hari, tidak ada yang ketelesut. Oke, selamat mencoba, selamat mereview tugas yang kemarin berdasarkan video kali ini.